Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Tarita Sani. Nama saya Pratiwi Gunayu, saya Alvira Aulia Putri. Dan saya Nanda Fauzia. Dadah. Pasti dia bakal dapet apa? Ya wajar sih kalau menurut aku, karena si Keisha itu tuh emang rajin banget. Dia tuh setiap hari pasti yang bisa apa itu. Kamu yakin cuma gara rajin doang? Kamu gak harus bisa dari makanan panas. Gila. Ih, kamu katanya oh iya, kamu dapat info kayak gitu tuh dari mana? Siapa yang nyebarin? Ih, ada pokoknya anak angkatan sebelah. Aku tuh tahu banget, aku yakin banget kita tuh tahu. Kalau kamu cuma nggak mungkin tuh kalau misalkan yang pintar banget nggak ya? Ya, kalau menurut aku sih, misal kamu belum tahu banget siapa yang nyebarin, harusnya kamu nggak terlalu lebih kali sih. Siapa itu yang nyebarinnya? Ya, nggak tahu sih nama persisnya, cuma ya ada ini aja. Oh, berarti kamu belum tahu siapa yang nyebarinnya? Nah, sih. So, Oh, tahu dari mana itu ngambil PKM-nya dia? Ya, aku tahu aja. Dan iya, kayaknya tuh yakin nih. Kayaknya, kalau misalnya kayaknya, itu berarti kamu kan kejadian yang baru kamu lihat aja, berarti itu bukan fakta. Nat, kamu tuh udah sini balik lagi ya? Enggak, aku belum pernah kamu udah harusnya nggak boleh tahu nyebarin berita yang bukannya atau bukan. Bukan sih. Kalian lagi ngomongin aku ya. Aku dengar dari beberapa orang gosip beredar soal aku. Kayaknya kamu udah jujur aja deh, Nat. Ya, aku dengar kamu tuh jadi simpanan salah satu dosen pembimbing kamu. Kamu percaya itu? Ya, kan banyak yang ngomongin. Wajar nggak sih kalau percaya? Jadi kandidat program pertukaran mahasiswa. Nah, kalau gosip seperti ini sampai ke panitia seleksi, kalian tahu efeknya apa? Lah, kok aku sih? Bukan aku yang pertama kali menyebarin. Aku tuh taunya awalnya dari si Mawar. Gimana cerita kamu? Sih, aku dulu tuh dari sisa. Oh, oke. Berarti kita tanya sekarang ya. Ya, cepat jawabnya. Lah, kok jadi aku sih? Aku juga taunya dari story WA orang. Bukan aku awalnya yang nyebarin. Kamu gak jelas banget sih. Kamu bilang di mana? Aku ada di rumahnya Mawar. Kita telepon ya. Aku juga cuma dengar dari grup WA doang kok. Bukan aku yang nyebarin. Nah,
Coba kamu ingat-ingat lagi deh, baik-baik. Story yang kamu maksud itu tuh story siapa sih sebenarnya? Sebenarnya itu story aku. Waktu itu aku bikin story captionnya gini. Bener-bener lagi ada yang dekat sama Yosin nih. Itu tuh pas banget. Sekarang kalau kita bisa lihat si Asia itu tuh bener-bener itu. Terus anak-anak angkatan gue pada nanya siapa? Ya aku jawab aja dari angkatan sebelah biar gak kelihatan banget kalau aku yang ngarang ceritanya. Gak ada sumbernya ya. Jadi kamu tuh cuma nebak-nebak aja dan kamu asumsi ini tuh pakai nama angkatan sebelah biar kamu tuh gak kelihatan sebagai sumbernya. Sumpah deh sekali. Aku gak nyangka kalau bakal sebesar itu. Ini yang namanya rumor tanpa sumber, Nat. Jadi orang-orang tuh ngiranya ini fakta yang beneran terjadi gitu. Padahal kan aslinya ini cuma omongan kamu yang dioper-oper dari mulut ke mulut. Jadi banyak orang yang percaya padahal ini tuh sebenarnya rumor yang gak benar. Oke. Coba Nat, aku mau kita coba pelan-pelan berpikir kritis soal apa yang baru aja terjadi akhir-akhir ini. Pertama, apa masalahnya? Karena kamu tau sendiri kan, dia tuh sering banget dapat nilai A. Nilainya bagus-bagus banget. Soalnya ikut, terus juga waktu itu kan kita ngeliat lagi sama kita. Dan dia tuh sering ngomong sendiri. Oke. Terus yang kedua, fakta apa yang benar-benar kita udah punya nih? Gosip tentang si dia itu jadi simpan terus di media. Oke. Untuk yang kedua nih, fakta apa yang benar-benar kita punya? Nah, bisa dia tuh ada kebenaran terus nanya aja terus lagi terus juga kemudian sendiri kan itu kita ketemu dia turun dari mobil lalu satu dia saya kan nggak curiga. Oh iya sih, itu juga hal yang beneran terjadi. Jadi itu bisa disebut fakta. Tapi coba deh kalau misalnya kita percaya, apakah nilai yang bagus itu membuktikan kalau misalnya ekonomi itu kan mana? Nggak juga sih, bisa aja kalau misalkan karena dia cek. Terus kalau soal mobil itu, kamu udah tahu, udah ngaku sendiri kan kalau misalkan kamu itu bahkan gak yakin sama pendapat kamu sendiri. Oke, jadi ya dari dua fakta itu sebenarnya nggak ada satupun nih yang membuktikan kalau misalkan kesimpulan yang kamu buat itu benar, ya. Jadi yang ada tuh cuma dua kejadian yang kamu sambung-sambungin dan diceritain ke banyak orang yang menjadi cerita itu tuh jadi masuk akal. Aku jadi kayak ternyata selama ini aku nggak berbicara sama aku nggak aku juga nggak tahu itu jadi atau enggak. Iya. Oke, aku jelasin. Kemarin yang masalah aku memang biasanya itu. Tapi Kak Yoga itu bisa sendiri PKM kota kami. Yang naik bukan aku doang, ada kelompok lain. Juga kelompok lain, aku nenek karena aku tuh kena dan Yang lain asal bukan cuma lu yang kita ada. Maksudnya berarti selama ini aku menjadi sesuatu hal yang sebenarnya terjadi. Selamat siang anak-anak.
itu akan menjelaskan tentang pemecahan masalah adalah proses sistematis yang melibatkan kemampuan berpikir tidak tuli. Evaluasinya adalah akhir dari proses. Ia adalah awal pembelajaran untuk menghadapi tantangan hidup. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Karena yang jawaban segini dari pasangan 500. Terus hasilnya PP ini gitu apa gitu. Nggak ada. Baik, jika materi ini nggak ada yang ingin dipertanyakan, ibu akhiri. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menyelesaikan masalah seberat apapun gitu kan yang kalian hadapi. Buat kedepannya berbekal, buat manfaat, biar bisa berpikir secara kritis dan bisa mengatasi permasalahan yang berat dalam hidup kalian semua. Dia semakin sini deh. Kita cukup saya nggak mau langsung dulu ya. Cuma saya ingin bertanya satu lagi. Ini seberapa itu yang percaya sama sih? Ya karena itu lagi rame banget bu. Beberapa beberapa orang mereka ini ya. Saya baca ini sih bu. Nah ini dia banyak yang membicarakan sesuatu yang bukan berarti itu kebenarannya. Nah itu dia. Betul. Udah dikat belum? Belum, dah. Nah itu dia banyak yang membicarakan sesuatu bukan berarti itu kebenaran. Nah itu karena banyak orang ini. Itu Dah. dalam berpikir ada tiga hal yang harus ditanyakan. Yang satu, sumbernya dari mana? Yang kedua, apa itu? Ketiga, itu masuk suara. Terus kamu, oh iya bu, waktu kami terus itu bla bla bla. Oh iya bu. Dan waktu kita telusuri juga dan kita cari sumber narasinya itu tuh ternyata memang ada sumber narasi itu. Semuanya tidak boleh dibuat hanya berdasarkan kayaknya. Karena ini menyangkut pemakaian yang membuat buat Nadia, sahabat saya menghargai kata-kata bergaya jujur, mengakui kesalahan yang kedua. Ini dan bukan mahasiswamu udah aku bantu rapihin. Oh ya, makasih. Ya anggap aja maaf secara kerja nyata, bukan cuma kata-kata doang. Oke, sekali lagi aku minta maaf banget ya atas semua yang terjadi dari kemarin. Aku udah nyebarin cerita yang sebenarnya aku juga gak tahu itu benar apa enggak. Ya aku maafin, tapi semoga jadi pelajaran buat kamu ya, bukan buat kamu doang sih, buat semuanya.
Makasih ya Kay. Ya, sama-sama. Udah sebelum kalian percaya yang apa katanya itu, kalian harus make sure dulu bahwa itu tuh beneran beritanya hoax atau enggak. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menjadi manfaat dan pembelajaran buat kita bagi kita semua. Dadah.